kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kami mengenai Smart Door Lock. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Pertama itu ada Nahdia, Nur Khalifah, Siti Aulia, dan Revina. Nah, pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, alat dan bahan, dan kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang akan dibacakan oleh Nadia. Latar belakang di sini sendiri yaitu ada sering menemukan orang-orang yang lupa membawa atau lupa menaruh kunci rumah. Poin kedua, kunci tradisional yang rawan dalam keamanannya. Poin ketiga, sering melihat drama Korea di mana aktornya menggunakan smart door, ada yang menggunakan kata sandi dan ada yang menggunakan tap kartu pada pintunya sehingga praktis, efisien, dan aman dalam penggunaannya. Untuk rumusan masalah dari proyek kami sendiri yaitu poin pertama, sensor apa yang cocok untuk sistem smart door lock. Poin kedua yaitu keamanan seperti apa yang digunakan pada sistem smart door lock. Poin ketiga yaitu bagaimana mengunci pintu menggunakan ESP. Poin keempat yaitu bagaimana implementasi komputer sebagai implementasi pengontrol dalam sistem smart door lock. Lalu untuk batasan masalah sendiri akan dibacakan oleh teman saya yaitu Revina Nindalege. Untuk batasan masalahnya sendiri, yang pertama kami menggunakan ESP 8266 untuk mengunci smart door lock. Kemudian yang kedua kami menggunakan sensor RFID untuk meningkatkan keamanan sistem smart door lock. Dan yang terakhir kami menggunakan tap kartu untuk membuka kunci smart door lock. Untuk tujuannya sendiri, yang pastinya pertama memenuhi tugas besar mata kuliah IoT, kemudian mengetahui cara kerja alat, dalam hal ini smart door lock, dan yang terakhir untuk mengetahui sensor yang dipakai dalam proyek ini atau dalam hal ini kita menggunakan sensor RFID. Selanjutnya untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh Siti Aulia. Yang pertama itu ada USB, yang kedua ada LED, ini bukan LED tetapi ini kabel jumper. Yang selanjutnya ada relay, terus power supply 12 volt. Selanjutnya ada sensor RFID dan ESP8266. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada USB, yang kedua ada kabel jumper, yang ketiga ada breadboard, yang keempat ada relay, yang kelima ada power supply 12 volt, yang keenam ada solenoid door lock, yang ketujuh ada sensor RFID, dan yang terakhir ada ESP8266. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai cara kerja dari smart door lock yang kita buat ini. Untuk codingan di Arduino ini akan dijelaskan oleh Revina. Untuk yang pertama ada SPI.H, itu untuk agar supaya RFID-nya terbaca atau RFID reader. Kemudian yang MFRC522.H juga untuk agar supaya terbaca oleh RFID. Dan untuk baris ketiganya itu untuk WiFi, kemudian baris keempatnya itu untuk mengupload ke MQTT. Lalu untuk ini tuh untuk untuk WiFi SSID itu merupakan WiFi-nya, kemudian yang kosong itu merupakan passwordnya, dan kemudian kita menggunakan server broker.hivemkey.com. Kemudian untuk portnya itu ada 1883. Lalu untuk pin ISP-nya sendiri ada RST pin sama dengan D1, untuk SS pin-nya sama dengan D2.
Untuk WiFi client ISP client itu untuk instalasinya, dan untuk publish client itu juga instalasi untuk MQTT-nya. Nah, untuk selanjutnya ke bawah, semisalkan kita di sini misalkan kita MQTT-nya connection terhubung, maka solenoid itu akan sukses atau terconnect dengan tulisan yes saya terkoneksi. Tapi jika memang tidak terbaca atau valid, maka akan mengulangi lagi untuk 5 detik. Ini ada cara kerja untuk smart door lock-nya. Nah, untuk sedikit menjelaskan mengenai codingan yang ada di Arduino-nya, di sini kita menggunakan beberapa library yang ada gitu. Di sini kita menggunakan library include spi.h itu untuk menyambungkan ke RFID reader-nya, dan include mfrc522.h juga untuk menyambungkan ke RFID header-nya. Lalu di sini kita juga menggunakan library esp8266wifi.h itu untuk menyambungkan ke wifi, dan menggunakan library pub_subclient.h untuk menyambungkan ke untuk mengupload MQTT-nya. Kita menggunakan library yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini ada kita menggunakan WiFi SSID dengan menggunakan namanya yaitu Hi. Kita di WiFi ini kita tidak menggunakan password, sehingga di sini kita kosongkan passwordnya. Untuk MQTT servernya kita menggunakan broker.hivemq.com. Di sini kita menggunakan port 1883. Lalu di sini untuk RST pin-nya kita menggunakan D1, untuk SS pin-nya menggunakan D2. Nah, ini adalah inian SS pin dan RST pin dari RFID-nya. Lalu di sini ada instansiasi. Kita menggunakan WiFi client, ISP client. Lalu untuk instansiasi ke MQTT-nya kita menggunakan pub_subclient, client ISP client. Lalu di sini ada codingan untuk menyambungkan ke MQTT brokernya. Nah, di sini itu kita menamakan kliennya itu dengan nama kelompok 7. Di sini semisalkan datanya terconnect, itu akan mengeluarkan kata sukses connect. Jika memang data yang kita masukkan itu valid atau salah, maka akan mengulanginya lagi selama 5 detik. Lalu untuk serial begin-nya itu kita menggunakan yang 115.200, lalu SPI begin, lalu di sini kita ini codingan untuk menyambungkan ke wifi-nya. Di sini ada wifi connected, serial wifi connected, IP address, sama wifi local IP. Dan di sini kita cantumkan client set servernya, kita menggunakan MQTT server, MQTT port. Lalu semisal kita juga menggunakan client.set callback seperti itu. Lalu ini adalah codingan untuk memasukkan data yang ada di RFID-nya. Nah, untuk setiap kartu yang kita pakai untuk kita step di sensor RFID itu ada beberapa kode uniknya. Kita mencantumkan 3 kode unik awal yang ada di RFID. Nah, ini codingan untuk mencantumkan atau mengambil kode unik tersebut gitu. Makanya sehingga kita hanya bisa mencantumkan 3 nomor unik di awal seperti itu. Dan ini mungkin ini adalah waktu untuk istilahnya buka tutup solenoidnya kayak berapa durasinya, berapa lamanya gitu akan terbuka atau akan tertutupnya menggunakan tapan kartu tersebut.
Lalu dari MQTT broker nanti itu akan mengambil datanya dari klien publish dengan nama kelompok 7 ini. Setelah itu kita masuk ke MQTT broker yang akan dijelaskan oleh Revina. Membuat codingannya, tentunya kita mengupload codingan. Ini kita sudah mengupload codingannya. Kemudian kita ke tools untuk melihat serial monitor. Nah, di sini kita tap kartunya ke sensor RFID, kemudian akan ada pesan masuk ke serial monitor dengan kodenya sebagai berikut: 163631784. Setelah itu kita masuk ke MQTT brokernya, kita tuliskan kode unik tadi. Ini kode unik tadi, kemudian kita publish. Setelah publish selesai, kita subscribe, kemudian kita tap lagi kartunya dan akan muncul kode unik tadi. Ini kita mengetap menggunakan dua macam, ada yang menggunakan kartu dan ada yang menggunakan pin seperti itu. Nah, ini untuk kode uniknya ada dua macam juga seperti itu. Lalu kemudian kita ke tools, melihat serial monitor, lalu kita tap kartunya, kemudian akan muncul kode unik. Selanjutnya ini adalah demonstrasi menggunakan tab yang seperti ini. Masih sama, ini bawaan dari sensor RFID-nya. Yang sebelumnya kan kita sudah menggunakan kartu. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang modelan seperti ini. Coba kita tap. Nah, itu dia membuka dan sekarang mengkunci. Nah, ini seperti itu. Terima kasih. Codingan untuk mengonekkan ke database-nya. Di sini kami menggunakan Tony. Yang pertama itu ada import paho.mqtt.client as mqtt. Yang kedua ada import mysql.connector. Nah, ini tuh kita ngambil dari MQTT client sama MySQL-nya. Terus yang ketiga ada client subscribe-nya, itu yang ini data kelompok 7 itu namanya. Lalu di sini ada MySQL connector-nya itu dengan nama host-nya itu localhost, user-nya itu root, password-nya itu tidak ada, dan database-nya dengan nama kelompok 7. Di sini juga ada client publish-nya, yaitu sama datanya kelompok 7. Lalu SQL ini itu untuk mengambil data dari from anggota. Selanjutnya kita juga mengonekkan ke client connect broker hmk.com. Selanjutnya, ini untuk tampilan websitenya. Lalu, kode unik kita tambahkan. Di sini ada nomor unik, lalu kita isi nama anggota. Misalkan kita isi Aul. Lalu, tambahkan. Kemudian dari website tadi akan otomatis masuk ke database. Ya, sudah masuk. Untuk selanjutnya kita bisa dapat menyimpulkan dari proyek yang telah kami kerjakan, yaitu mengenai smart door lock. Alat smart door lock telah berhasil dirancang menggunakan sensor RFID. RFID singkatan dari Radio Frequency Identification, merupakan sensor berbasis wireless yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode atau magnetic card. Alat ini menggunakan sistem radiasi elektromagnetik untuk mengirimkan kode. Dua alat ini bekerja jika ada kode unik sudah terdaftar sebelumnya.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.